Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mendudukkan kita di rumahnya untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Salat syukur berjamaah di awal waktu, setelah itu kita berzikir, berdoa, dan mengikuti kajian. Mudah-mudahan keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita sampai penghujung akhir hidup kita, sehingga Allah takdirkan kita semua mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana yang kita minta dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, waktu demi waktu, hari demi hari, kita sudah berada dan sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana ungkapan doa kita yang kita minta ketika kita masuk pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, panjangkan usia kami dalam taat kepadamu sehingga kami bisa berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bagi hamba Allah yang beriman, ketika mereka mendekati bulan suci Ramadan, mereka mempersiapkan zahir dan batin untuk menghadapi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, bulan di mana setiap amal ibadah yang kita lakukan nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bulan kesabaran, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan yang sangat istimewa. Maka tidak ada satu ungkapan yang terindah bagi hamba-hamba Allah yang beriman ketika mereka mendekati bulan suci Ramadan, kecuali mereka mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Arab, ungkapan selamat datang itu ada dua. Yang pertama adalah ahlan wa sahlan, dan yang kedua adalah marhaban. Ahlan wa sahlan itu artinya adalah selamat datang. Marhaban juga selamat datang. Ahlan wa sahlan itu asal kata dari kata ahlun dan sahlun. Ahlun itu artinya keluarga, sahlun itu kemudahan. Ketika kita mengucapkan ahlan wa sahlan, ini merupakan sebuah ungkapan doa. Mudah-mudahan urusan keluarga Anda senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah marhaban. Para ulama mengajarkan untuk menyambut bulan suci Ramadan lebih tepat kita mempergunakan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Marhaban itu asal kata dari rohaba yang artinya adalah lapang, luas. Sehingga ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita sambut bulan suci Ramadan itu dengan hati yang luas, hati yang lapang. Sehingga seluruh ritual ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, kita lakukan dengan ikhlas. Bangun sahurnya ikhlas. Tadabbur Qur'annya ikhlas.
baca Qur'annya ikhlas, infak sedekahnya ikhlas, istighfarnya ikhlas, qiyamul lail tarawihnya ikhlas. Saking ikhlasnya tarawih, kadang-kadang yang dibaca surat Al-Ikhlas terus. Al-Hakumut Al-Ikhlas, ya kan? Wal Asri Al-Ikhlas. Ya kan? Al-Lumaza Al-Ikhlas. Itu saking ikhlasnya Ustaz. Nah, kemudian ketika masuk pada bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Yang hendaknya doa, zikir ini terus kita baca, terutama ketika di bulan suci Ramadan. Bagaimana zikir doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Semua. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Yang pertama adalah kalimat syahadah, yang kedua adalah kalimat istighfar. Kalimat syahadah, kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan mengundang keridhaan Allah. Sementara keridhaan Allah itu adalah merupakan nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada banding, nikmat yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Oleh karena keridhaan Allah itu adalah kunci supaya kita mendapatkan surganya Allah. Maka Rasulullah pun mengajarkan kepada kita ketika masuk pada bulan suci Ramadan, perbanyak minta keridhaan Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semua. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekali lagi. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridhamu. Ya Allah, hamba mohon surgamu. Ya Allah, jauhkan kami semua dari azab api neraka-Mu. Doa ini, zikir ini kalau kita baca di bulan suci Ramadan, kata Nabi, itu kita sangat membutuhkannya. Maka berbanyaklah membaca kalimat syahadah, kalimat istighfar, minta keridhaan Allah, minta surga Allah, minta agar Allah jauhkan kita semua dari azab api neraka. Ketika di bulan suci Ramadan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berderma, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman kana maghfirah lidzunubi. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa akan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Sahabat bertanya, ya Rasul, kami nggak banyak punya makanan ya Rasul. Tapi kami ingin mendapatkan pahala yang seperti ini, bagaimana caranya? Apa kata Rasul? Hai para sahabat, kalian tetap mendapatkan pahala yang seperti ini, sekalipun kalian itu hanya memberikan sebutir kurma, seteguk air kepada orang yang berbuka puasa. Tahadus binikmah Bapak Ibu. Saya pernah melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan itu. Kira-kira jam 5 sore, saya turun dari hotel, keluar lift, langsung ada anak kecil yang pegang tangan saya. Dituntun saya sampai di depan Masjid Nabawi. Karena umroh Ramadan itu saya pertama dulu saya nggak tahu apa maksudnya. Sampai di depan Masjid Nabawi saya tanya tuh anak, ya walad, madza turid? Aturidu hadzal fulus? Apa yang kau mau? Mau duit ini enggak? Apa jawaban anak kecil itu? Ana la uridul fulus. Saya enggak mau duit. Fa idzan madza turid? Apa yang kau inginkan? Itsba'ni, ikuti aku. Itu anak kecil di sana ternyata pintar bahasa Arabnya. Subhan, ya memang orang Arab Ustaz. Itsba'ni, ikuti aku. Masuk ke dalam Masjid Nabawi, ternyata di situ sudah pamannya, sudah ada keluarganya, sudah ada kakaknya, sudah ada saudaranya. Mereka mempersiapkan makanan yang begitu istimewa untuk orang-orang yang berbuka puasa. Itu sampai jemputin ke hotel-hotel dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini.
Ini menunjukkan betapa ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, nilai pahala sangat luar biasa. Maka lakukanlah itu. Kalau bisa ya, setiap hari itu kita mengadakan buka puasa bersama. Apa yang bisa kita bantu? Gorengan, kue, roti, susu, teh manis, berikan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan kemenangan. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika di bulan suci Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil sama Allah. Makanya syarat diterima amal ibadah seorang hamba itu harus iman. Ya, syarat diterima amal ibadah seorang hamba itu kan ada 3. Yang pertama harus berdasarkan iman. Yang kedua harus berdasarkan ilmu. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Salat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, infak sedekah pakai ilmu, saum puasa pakai ilmu, haji pakai ilmu. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, syarat diterima amal ibadah seorang hamba itu harus ikhlas. Ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu mengikuti kajian zuhur ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya sudah kelihatan. Ini wajah-wajah orang-orang ikhlas. Wajah-wajah orang soleh dan solehah. Ya, saking soleh-solehahnya, jamaah yang ada di masjid ini belum adzan aja udah sholat. Itu saking sholatnya. Sah nggak kira-kira? Belum adzan, belum sholat. Udah sholat. Nggak sah. Karena ibadah tuh begini. Ada ibadah yang terikat dengan waktu. Ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Ada ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat. Beda kan? Ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Apa contohnya? Zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kapanpun kita berzikir, dimanapun boleh. Kecuali tempat yang dimakruhkan. Bahkan setiap helaan napas dan nyucian untuk kita beristighfar, kita berzikir kepada Allah, silahkan. Sambil berjalan silahkan, berlari silahkan, duduk silahkan, nongkrong silahkan, jongkok silahkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullaha kulla ahyani. Rasulullah itu berzikir pada setiap keadaan. Maka zikir itu ibadah yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Ada ibadah yang terikat dengan tempat dan waktu. Ada ibadah yang terikat dengan waktu. Contohnya apa? Salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Salat itu tepat waktunya, ditentukan waktunya. Salah satu daripada syarat salat itu adalah dukhulul waqt, masuk waktu. Termasuk Ramadan itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Kapan kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan saum? Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan saum Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Berarti terikat dengan waktu. Puasa Senin Kemis. Ya Senin dan Kemis. Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15. Itu terikat dengan waktu. Ada ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat. Apa contohnya? Haji. Haji itu terikat dengan tempat dan waktu. Haji kapan? Ya bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan yang ditentukan oleh Allah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pada bulan haji. Tempatnya di mana? Di Mekah. Wukuf itu di mana? Tanggal 9. Di mana tempatnya? Di Arafah. Waktunya kapan? Pagi-pagi. Oh, belum sah wukufnya. Harus ada waktunya. Kapan? Ketika tergelincir matahari sampai terbenam matahari.
Melontar jumrah itu di mana? Oh, jumrah Aqabah itu tanggal 10, ya di Mina. Jadi haji itu adalah ibadah yang terikat dengan tempat dan waktu. Kalau saum puasa itu ibadah yang terikat dengan waktu. Kapan? Di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Kutiba. Dalam bahasa Arab itu kutiba itu asal kata dari kataba. Kataba itu artinya adalah nulis. Kutiba itu sudah ditulis, dimajhulkan. Kenapa kok maknanya diwajibkan? Bukan furido alaikum. Bukan wajib alaikum, tapi kutiba alaikum siyam. Ini menunjukkan betapa amal ibadah saum puasa itu sudah tertulis sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ mempergunakan kutiba alaikum siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dari kaum-kaum yang terdahulu. Yang tujuan ibadah saum puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, kemudian bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, banyak kejadian penting dalam agama Islam. Islam itu menang. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Kita lihat sejarah umat Islam menang dalam perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat besar. Sampai ketika itu Rasulullah berkata, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita baru pulang. Dari mana? Dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, bukankah perang Badar ini adalah merupakan perang yang sangat besar?" Ada satu perang lagi yang lebih besar. Apa itu? Perang menahan hawa nafsu. Karena nafsu itu tak ubahnya bagaikan anak kecil yang menyusup pada ibunya. Kalau 1 tahun, 2 tahun tidak disapi, dia akan terus menyusup. An-nafsu katifli intuhmilhu sab'ala hubbi radha wa intabtimhu yanpatim. Nafsu itu tak ubahnya bagaikan anak kecil yang menyusup pada ibunya. Kalau 2 tahun tidak disapi, dia terus menyusup. Begitu dengan nafsu ini. Kalau nafsu ini terus kita ikuti, terus kita turutkan, maka nafsu itu akan menghantarkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi sejarah umat Islam menang dalam perang salib. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Fathu Mekah. Ketika itu Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, direbut kembali oleh para sahabat dan Rasulullah. Itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Tartar, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Spanyol, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Ternyata hari kemerdekaan Republik Indonesia pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan betapa bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan kemenangan. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang bermujahadah. Hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, akan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, pasti akan Allah berikan jalan, pasti akan Allah berikan kemudahan, pasti akan Allah berikan keridhaan, pasti akan Allah berikan kemenangan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Niscaya akan Allah berikan kemenangan kepada kita. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis qudsi, yakni kalau Allah Azza wa Jalla, kullu amal ibni Adam lahu ila saum, fahuwa li wa ana azibihi. Seluruh pahala amal ibadah anak cucu keturunan Adam itu adalah untuknya, kecuali saum. Untukku, kata Allah, wa ana azibihi, dan aku yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Ini menunjukkan betapa orang yang puasa itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa itu meneladani sifat Allah. Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di siang hari tidak boleh kita melakukan hubungan suami istri. Ada saatnya beduk berbunyi, ya kan? Gak boleh itu. Berarti kita meladani sifat Allah. Nah, kemudian Allah itu tidak makan, Allah itu memberikan makan. Di bulan suci Ramadan kita tidak boleh makan,
Tapi disunahkan untuk bersedekah, untuk memberikan makan. Bahkan kata Nabi, seabdul-abdul sedekah, itu adalah sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Berarti kita meladeni sifat Allah. Maka Allah yang berikan pahala tersebut. Wasaumu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Junnatun minan nar. Puasa itu junnatun minan nar. Benteng dari api neraka. Ini bahasa Arab ini unik Bapak Ibu. Ya. Kalau junnatun itu artinya benteng. Kalau jinnatun artinya adalah jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kalau al-jannatu artinya adalah surga. Junnatun, jannatun, jinnatun. Itu beda. Inilah kayanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya. Ya. Maka seperti kalimat misalkan lagi. Ada al-birru, al-barru, al-burru. Itu beda. Kalau al-barru itu artinya adalah daratan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Kalau al-birru artinya adalah kebaikan. Al-birru manit taqwa. Kebaikan itu adalah nilai sifat takwa. Kemudian al-burru. Al-burru itu artinya adalah gandum. Beda kan? Ya, maka kalau bisa itu bisa bahasa Arab. Insya Allah untuk memahami ajaran agama Allah. Nah kemudian walladzi nafsu Muhammadun biyadihi, dan demi jiwa Nabi Muhammad SAW yang ada dalam genggaman Allah, la khuluqu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu lebih wangi daripada minyak wisik. Bau mulutnya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu lebih wangi nanti di hari kiamat daripada minyak misik. Minyak misik itu wangi apa enggak? Kenapa kok demikian? Maksudnya begini, bau mulut orang yang melaksanakan ibadah puasa itu bernilai pahala. Yang kedua, nanti hamba-hamba Allah yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, pada hari kiamat mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulutnya itu mengeluarkan bau wangi, aroma wangi. Itu maksudnya. Ya. Ya kalau dimaknakan sebagai makna zahir, ya, orang yang puasa itu kan biasanya mulutnya bau, ya kan? Ya. Kecuali nanti begini, kalau kita sudah melaksanakan ibadah puasa dengan istiqomah, ikhlas karena Allah, kemudian amal ibadah kita puasa kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, itu kayumin waladatu ummuhu. Seperti bayi yang baru lahir. Coba kalau bayi baru lahir, itu kapanpun dicium kan enak. Ya kan? Pagi-pagi kita nyium anak bayi itu, wangi. Siang kita cium, wangi. Sore kita cium, wangi. Malam kita cium, wangi. Mau tidur kita cium, wangi. Bangun tidur kita cium itu bayi, wangi. Coba suaminya ibu itu, bangun tidur cium. Kira-kira wangi apa enggak? Istri bapak itu, bangun tidur cium. Wangi enggak? Ini menunjukkan betapa orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang wangi itu bukan hanya jasadnya, tapi ruhnya juga wangi. Maka orang-orang yang hafal Quran, para ulama terdahulu yang meninggal, kemudian kuburannya mereka itu dibongkar, tetap ya kan, kain kafannya masih utuh, darahnya masih kelihatan merah, kemudian ya mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Inilah orang-orang yang ahli ibadah, yang istiqomah di jalan Allah. Jangankan di dunia, dalam kubur aja dijaga sama Allah. Nah kemudian lisaimi farhatani, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Coba Bapak Ibu, di luar bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, itu kadang-kadang kita menunggu waktu maghrib. Kemudian adzan kumandang maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di luar bulan suci Ramadan. Udah maghrib ya? Ya kan? Atau mungkin kalau kita lagi sedang asik kerja, udah maghrib aja. Tapi kalau di bulan suci Ramadan itu kita tunggu-tunggu itu adzan maghrib. Ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang kita, bahagia kita. Kenapa? Adzan maghrib.
Bahkan kadang-kadang kita setengah jam sebelum maghrib itu sudah nongkrong di depan televisi. Ya kan, kita cari mana channel yang adanya itu lebih cepat. Ya kan, SCTV apa SCTI ini. Oh, RCTI lebih cepat tuh dia. Duluan. Senang kita. Kemudian ketika kita berbuka puasa kita senang. Kita minum, haus dahaga telah hilang lenyap. Senang kita. Ini kebahagiaan orang yang berbuka puasa. Maka kata Nabi, salah satu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah saat berbuka. Saat berbuka kita senang, kita bahagia. Namun ingat, ketika kita sedang diberikan oleh kebahagiaan, jangan lupa dengan Allah. Maka salah satu daripada saat mustajab untuk berdoa itu adalah indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Ketika kita senang, bahagia, buka puasa, jangan lupa doa sama Allah. Ini saat yang mustajab. Ta'arruf ilallah birraha, ya'rifka fisyiddah. Kita harus ingat kepada Allah. Ketika kita sulit, kita ingat kepada Allah. Nanti ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah akan ingat sama kita. Maka ketika Allah berikan kebahagiaan kepada kita berupa nikmat bisa buka puasa bersama, gitu kan? Maka ingat Allah, berdoa di situ. Ya. Gimana doanya? Nah, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Dhahaba dhama'u wa babtalatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Tambah tuh doa yang lain. Apa tuh? Jangan lupa doakan orang tua dulu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, sesungguhnya ia memutuskan keberkahan dan rizki dalam hidupnya. Maka salah satu daripada kunci keberkahan dalam hidup, perbanyak doakan orang tua. Kalau bisa tuh, kalau kita kerja, berangkat dari rumah sampai ke gedung ini, kita baca doa terus buat orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, terus sampai ribuan kali. Itu pembuka pintu rizki dan pembuka pintu keberkahan. Dan itu sebagai bentuk birrul walidain, kita sebagai anak kepada orang tua. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Kalau kita berbuat baik sama orang tua kita, nanti kita punya anak. Anak kita akan berbuat baik sama kita. Kenapa anak kita kok nggak berbuat baik sama kita? Boleh jadi kita nggak berbuat baik sama orang tua kita. Nah kemudian, ya, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan kedua itu adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika nanti kita akan berjumpa dan bertemu dengan Tuhan kita. Nanti orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa itu di akhirat, dia akan mendapatkan pintu khusus. Pintu saum, pintu ar-rayyan, pintu surga ar-rayyan. Yang pintu itu akan memanggil-manggil kita. Sini, masuk. Kita dipanggil sama pejabat aja senang luar biasa, ya kan? Dipanggil sama orang besar, seorang penting, senang kita. Dipanggil sama menteri, senang kita. Ini dipanggil sama pintu surga. Silakan kau masuk, sini. Itu adalah buah puasa yang kita lakukan. Sehingga mancing keridhaan Allah, kemudian Allah berikan surga kepada kita. Dan Allah persembahkan pintu surga khusus untuk kita. Itu doa-doa kita ketika di bulan suci Ramadan yang kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Satu hadis lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma yawman ibtigha'a wajhillah. Siapa orang yang berpuasa satu hari, niatnya ikhlas karena Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis ini ada 3 nih yang mirip, cuma depannya beda. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, kita diperintahkan man qama, barang siapa yang melaksanakan ibadah
puasa. Man soma. Yang kedua, man qoma. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan, akan Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga, man qoma lailatul qadri. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban. Karena iman dan hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, maka akan Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang telah akan datang. Ya. Man shoma yauman ibtigo awajhillah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa itu karena Allah dia, ba'adahullahu min jahannam. Maka akan Allah jauhkan dari neraka jahanam kabuk di gurabin, seperti jauhnya burung gagak torok yang terbang. Burung gagak itu terbang. Wahwa farhun. Burung gagak itu masih muda, masih pitik. Hatta mata harama. Sampai burung gagak itu mati dalam keadaan tua. Jadi burung gagak terbang, masih pitik. Gitu kan? Sampai dia terbang itu besar. Ya, sudah umur 1 tahun, 2 tahun. Ya, dia hinggap di pohon, dapat makan, terbang lagi. Pohon di gunung, terbang lagi. Sampai tua. Kemudian mati. Allah jauhkan ya orang yang melaksanakan ibadah puasa 1 hari dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, akan Allah jauhkan dirinya dari azab api neraka seperti burung gagak yang terbang dalam keadaan masih kecil sampai dia besar. Berarti menunjukkan sangat jauh. Kuncinya adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu karena iman dan ikhlas hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian inna salati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kemudian hidupku, matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah percikan sifat ikhlas pada diri kita, sehingga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah jam 1 sampai jam berapa, Bang? Cukup ya? Nah, doa ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, dalam tatapan-Mu ini hamba mohon padamu, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasihi, sayangi, cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu kecil. Ayah dan ibu kami yang masih hidup bersama kami, hamba mohon padamu, panjangkan usia keduanya dalam taat kepadamu serta sehat walafiat. Kalau satu saat kau wafatkan, hamba mohon padamu ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, dalam tatapan-Mu ini ya Allah, di rumah-Mu ini ya Allah, hamba mohon padamu untuk kedua orang tua kami yang sudah wafat, terangi kubur beliau dengan cahaya ampunan-Mu ya Allah. Jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Jauhkan beliau dari siksa kubur ya Allah. Jauhkan beliau dari azab kubur ya Allah. Takdirkan Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama ayah dan ibu kami, bersama suami istri kami, bersama kakak adik kami, bersama anak-anak kami yang kami cintai ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami, jadikan putra putri kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan salehah. Generasi penegak salat, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, pengamal Al-Quran, pendakwah Al-Quran, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
pencinta para sahabat Nabi Muhammad, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, hamba mohon padamu, jadikan putra-putri kami, jadikan anak-anak kami menjadi hamba-hambamu yang sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Berkahkan hidup kami ya Allah. Berkahkan rumah tangga kami ya Allah. Berkahkan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Berkahkan guru-guru kami. Berkahkan para ulama kami. Berkahkan orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kami ya Allah. Berkahkan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami ya Allah. Berkahkan negeri kami Indonesia ya Allah. Jadikan negeri kami Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah. Di tempat yang terbaik kami wafat ya Allah. Saat melakukan aktivitas ibadah yang terbaik kami wafat ya Allah. Dalam keadaan salat kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan membaca Al-Quran kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan berzikir, mengingat, menyebut asmamu kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan berjuang di jalanmu kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan berdakwah kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Kau bimbing lisan kami detik-detik akhir hayat kami, ketika kami menghadapi goncangan sakaratul maut, untuk bisa melafazkan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wafatkan kami husnul khatimah. Tidaklah kami usai dalam berdoa kecuali Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kau maafkan seluruh kesalahan kami. Kau perbaiki akhlak kami. Kau gemarkan kami untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kajian zuhur kami saat ini menjadi asbab hidayah bagi kami. Asbab keberkahan dalam hidup kami. Sehingga lebih kuat iman Islam kami, lebih santun akhlak kami, lebih berkah hidup kami, lebih harmonis rumah tangga kami, lebih gemar kami menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, istajib doa'ana. Kabulkan permohonan kami. Jawab doa-doa kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.